Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di Kisah Tatitu ya. Nah, hari ini kita akan bersama-sama mendengarkan kisah Nabi Muhammad SAW episode Akhir Perang Mu'tah. Pada episode sebelumnya dikisahkan bahwa pimpinan pasukan kaum muslimin yang juga merupakan putra angkat Rasulullah SAW, Zaid bin Haritsah, gugur di medan tempur. Bendera perang Rasulullah SAW pun kemudian diambil oleh Ja'far bin Abi Thalib yang saat itu masih belia. Ketika Ja'far gugur sebagai pahlawan syahid, maka sesuai pesan Rasulullah SAW, bendera perang selanjutnya dibawa oleh Abdullah bin Rawahah hingga akhirnya ia juga gugur di tangan pasukan Romawi beserta para sekutunya. Dengan gugurnya Abdullah bin Rawahah, bendera perang Rasulullah SAW diambil oleh seorang sahabat bernama Sabit bin Arkam al-Ajlani. Karena merasa tidak sanggup memikul tugas sebagai panglima, maka ia menemui sejumlah komandan pasukan kaum muslimin untuk memilih siapa yang akan memimpin mereka. Mereka pun bersepakat memilih Khalid bin Al-Walid. Di tangannya lah bendera perang Rasulullah SAW diserahkan. Setelah peperangan berlangsung beberapa hari tanpa menghasilkan kemenangan bagi kedua belah pihak, sementara itu perbekalan telah menipis dan terputus hubungan dengan Madinah, maka sebagai panglima perang yang ulung dan berpengalaman malang melintang di Jazirah Arab, Khalid bin Al-Walid segera menyusun strategi perang baru. Karena situasi saat itu sangat menguntungkan pihak pasukan Romawi, maka untuk mengulur waktu pasukan kaum muslimin berpencar dan melakukan kontak senjata secara berkelompok-kelompok kecil. Cara ini terus dilakukan hingga waktu malam tiba. Malam hari digunakan oleh kedua belah pihak untuk beristirahat dan mengurus jenazah serta mengobati pasukan yang terluka. Kesempatan ini digunakan oleh Khalid bin Al-Walid untuk mengatur siasat. Semua anggota pasukan dipencar-pencar dalam kelompok kecil-kecil dan bentuk barisan memanjang. Mereka ditempatkan pada bagian depan, sedangkan agak jauh di belakang mereka ditempatkan beberapa lapis barisan yang jumlahnya lebih banyak dan tampak lebih rapat barisannya. Pada dini hari atau menjelang subuh, barisan-barisan tadi dengan sengaja memperdengarkan kehiruk-pikukan gerakan pasukan perang. Mendengar suara gaduh yang datang dari ke arah medan tempur, pasukan Romawi terperanjat. Mereka mengira bala bantuan dalam jumlah besar telah datang, ingin membantu memperkuat pasukan kaum muslimin pada dini hari itu. Kepanikan pun merasuki pasukan Romawi. Mereka berpikir dengan 3.000 orang pasukan saja, kaum muslimin berhasil mengakibatkan jatuhnya banyak korban di kalangan pasukan Romawi. Apalagi kalau diperkuat lagi dengan datangnya bala bantuan besar dari Madinah. Mempertimbangkan kenyataan ini, maka mereka spontan berpikir lebih baik mundur untuk sementara waktu agar tidak banyak kehilangan pasukan. Strategi Khalid bin Al-Walid berhasil. Dengan mundurnya pasukan Romawi yang sekian besar dan kuat, ia akan dapat menyelamatkan pasukan kaum muslimin dengan menariknya kembali ke Madinah tanpa rintangan. Dan peristiwa ini mengakhiri perang Mu'tah. Setibanya di Madinah, pasukan kaum muslimin yang dipimpin Khalid bin Al-Walid disambut dengan cemoohan dan ejekan dari kaum munafik, juga sebagian penduduk Madinah yang merasa tidak puas. Mereka dituduh telah melarikan diri dari medan perang. Namun, Rasulullah SAW memahami sepenuhnya strategi Khalid bin Al-Walid dan membenarkan apa yang telah menjadi keputusannya. Karena itu, beliau menyampaikan kepada para penduduk Madinah bahwa mereka akan maju kembali ke medan perang insya Allah. Beberapa minggu kemudian, Rasulullah SAW berniat hendak mengembalikan kewibawaan kaum muslimin di kawasan sebelah utara semenanjung Arabia. Untuk itu, beliau memerintahkan Amr bin Al-As yang belum lama memeluk Islam agar bersama-sama orang-orang Arab di daerah utara untuk berangkat ke Syam melawan Romawi. Amr bin Al-As memang berasal dari keturunan Arab di daerah utara, sehingga ia dapat dengan mudah melaksanakan misinya. Akan tetapi sesampainya ia dan pasukannya di daerah milik kabilah Bani Jutsam yang bernama Silsil, Amr bin Al-As mendadak khawatir ketika melihat jumlah pasukan Romawi yang sangat besar
di sana dengan persenjataan yang lengkap dan modern. Ia bergegas mengirim seorang kurir kepada Rasulullah SAW di Madinah, meminta agar beliau berkenan mengirimkan bala bantuan untuk memperkuat pasukan kaum muslimin. Atas permintaan inilah Rasulullah SAW segera mengutus Ubaidah bin Al-Jarrah, salah satu tokoh dari kaum muhajirin terdahulu, berangkat memimpin pasukan tambahan ke wilayah Silsil. Mengingat Ubaidah bin Al-Jarrah telah lebih lama bergabung dengan pasukan kaum muslimin, maka Rasulullah SAW berpesan kepadanya agar jangan sampai terjadi perselisihan antara dirinya dengan Amr bin Al-As. Memang Amr bin Al-As masih terhitung baru bergabung bersama dengan kaum muslimin, tetapi di dalam misi kali inilah yang akan tampil sebagai panglima perangnya. Sesampainya di wilayah Silsil, apa yang dikhawatirkan oleh Rasulullah SAW hampir saja terjadi. Untunglah Ubaidah bin Al-Jarrah berkarakter zuhud selalu mengingat pesan Rasulullah SAW sehingga suasana yang sempat menegang dapat kembali ditenangkan. Gabungan pasukan kaum muslimin di bawah komando Amr bin Al-As pun dapat fokus pada upaya memenangkan pertempuran melawan Romawi. Kepemimpinan Amr bin Al-As dengan dibantu Ubaidah bin Al-Jarrah ternyata menghasilkan kepemimpinan yang sangat baik. Pasukan Romawi yang semula bermaksud hendak menggempur terlebih dahulu, justru porak-poranda diobrak-abrik hingga terpukul mundur meninggalkan banyak korban jiwa. Mereka sama sekali tidak menduga akan berhadapan dengan sebuah pasukan yang solid dan tak terbendung perlawanannya. Kemenangan pasukan kaum muslimin melawan pasukan Romawi di Syam ini telah memulihkan dan menegakkan kembali kewibawaan Islam di wilayah utara semenanjung Arabia. Setelah menerima kabar kemenangan ini, Rasulullah SAW mengalihkan perhatian beliau ke wilayah Mekah. Tidak mengherankan karena di sanalah beliau lahir dan dibesarkan. Di sanalah beliau menerima wahyu pertama sebagai nabi dan rasul, dan di sanalah terletak Baitullah Al-Haram atau Ka'bah, pusaka agung peninggalan bapak para nabi yaitu Nabi Ibrahim alaihissalam beserta putranya yaitu Nabi Ismail alaihissalam. Sebagai seorang yang selalu memegang teguh sebuah perjanjian, maka Rasulullah SAW tidak akan berbuat sesuatu terhadap Mekah sebelum perjanjian Hudaybiyah habis masa berlakunya, seperti yang dikehendaki oleh orang-orang Quraisy. Beliau hanya secara rutin mengirimkan satuan-satuan ekspedisi ke daerah-daerah di sekitar Madinah dan Mekah untuk mencegah kemungkinan terjadinya pemberontakan oleh kabilah-kabilah Arab yang memang berjiwa pemberontak. Sementara itu di Madinah, Rasulullah SAW secara terus-menerus menerima perutusan dari berbagai kabilah yang menyatakan kesediaan mereka memeluk Islam dan bersumpah setia kepada beliau. Hal inilah yang semakin membuka jalan upaya pembebasan kota Mekah dari cengkraman kaum musyrikin. Hanya tinggal menunggu waktu saja, Mekah akan menjadi tempat yang kokoh bagi kedudukan Islam dan akan menjadi tempat yang paling dipandang suci oleh kaum muslimin di seluruh dunia sepanjang masa. Perihal satuan-satuan ekspedisi yang Rasulullah SAW kirim antara lain, Satuan Ekspedisi Zatus Salasil, yaitu nama sebuah daerah di dekat Wadil Khuro, pemukiman Bani Khudo'ah yang masih sering membangkang dengan cara mengganggu keamanan. Setelah melalui insiden bersenjata secara kecil-kecilan, pada akhirnya mereka dapat ditundukkan. Peristiwa ini terjadi dalam bulan Jumadil Akhir tahun ke-8 Hijriah. Berikutnya adalah Satuan Ekspedisi Ka'b, berkekuatan 300 orang yang terdiri dari kaum muhajirin dan ansor di bawah kepemimpinan Abu Ubaidah bin Al-Jarrah. Dalam bulan Rajab tahun ke-8 Hijriah, Rasulullah SAW mengirim satuan ini ke daerah pemukiman Bani Juhainah di dekat pantai. Dalam perjalanan satuan ekspedisi sempat kehabisan perbekalan dan mengalami kelaparan hingga terpaksa makan daun ka'b, yaitu jenis tumbuhan liar yang tidak lazim dimakan. Beberapa waktu kemudian, mereka melihat seekor ikan yang sangat besar tiba-tiba terdampar di pantai. Dari ikan yang mereka menamai Anbar, itulah kondisi mereka dapat pulih kembali. Ketika Rasulullah SAW mendengar laporan dari mereka mengenai ikan ini, beliau menyampaikan bahwa itu adalah rezeki yang dilimpahkan oleh Allah kepada mereka. Oleh karena itu, makanlah sebagian dari dagingnya.
Demikian akhir dari perang Mu'tah. Semoga dapat menambah ketaatan kita kepada Allah SWT. Sampai jumpa. Semoga kisah ini bermanfaat untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.